Ketengilan Nguyen FC dibalas telak oleh Kelvin Verdong ya. Kevin Dix semakin menyala bosku. Oke, welcome back to Clipping Bola yang selalu bikin ketar-ketir ya. Kira-kira apa ini ya? Kali ini yang bikin ketar-ketir. Oke, makasih buat teman-temanku ya yang sudah subscribe, like, and share. Tekan tombol loncengnya juga ya. Sehat selalu dan diberikan rezeki yang melimpah, amin ya rabbal alamin. Kata YouTube 90% yang menonton video di YouTubeku ini, di channel ini itu belum tekan tombol subscribe-nya. Langsung aja digaskan, tekan tombol subscribe-nya. Langsung aja kita gaskan untuk yang pertama kali guys. Kelvin Verdong bakal jadi WNI pertama yang main di UCL. Gayanya udah nunjuk-nunjuk badge UCL lagi. Beda kelas lah sama yang ini. Oke, kalau Vietnam jadi raja di Piala AFF, tapi prestasi Kelvin Verdong yang ini juga sulit ditiru. Bisa nggak nih pemain Vietnam nyaingin? Semangat untuk Kelvin Verdong, berkembang terus sepak bola ASEAN, dan follow akun gua buat info bola selanjutnya. Bye. Ini ketengilan dibalas ketengilan ya. Nanti di komen nih banyak ini, jangan sombong, jangan takabur, jangan jumawa. Nggak jumawa ya, nggak jumawa ya. Kita hanya membanggakan pemain-pemain diaspora kita yang lagi berlaga atau abroad ya. Apalagi yang sekarang di Liga Champion Eropa loh. Kita bisa bangga, kita patut bangga dengan apa yang mereka raih karena kita sama-sama satu negara ya. Begitu guys. Oke, selanjutnya langsung aja kita gaskan ya. Vietnam baru pamer patch juara AFF. Kelvin Verdong malah balas dengan patch yang levelnya bikin mereka minggir. Ceritanya begini, pemain Vietnam sempat menunjukkan patch juara bertahan Piala AFF dengan gaya penuh percaya diri. Tapi Verdong kayak bilang, patch gue juga punya bos. Bedanya dipamerkan Verdong adalah patch UEFA Champions League bersama Lille. Jadi kalau Vietnam pamer gelar ASEAN, Verdong datang bawa tiket ke panggung Eropa. Musim 2026-2027, Verdong memang berpeluang tampil di kompetisi paling bergengsi antara klub Eropa bersama Lille. Jadi bukan lagi level siapa paling kuat di ASEAN, tapi sudah masuk kelas Liga Champion Eropa bro. Kalau kalian jadi pemain Vietnam, bakal kesel nggak dengan aksi Verdong ini? Tapi bang kan timnas Indonesia belum pernah juara AFF ya. Memang belum pernah ya. Kemarin ada yang di kolom komentar itu timnas Indonesia harus belajar nih, PSSI harus belajar nih kepada Nguyen nih ya. Iya belajar, tahu belajar apa ya? Belajar nge-guide wasit ya. Tapi nggak gitu ya. Tetap ya, yang paling penting itu adalah permainan yang bagus, yang apik ya. Nanti boleh kita adu di FIFA ASEAN Cup ya. Itu adalah sebenarnya kekuatan dari Thailand, kekuatan sebenarnya dari Malaysia, kekuatan sebenarnya dari Vietnam, dan juga timnas Indonesia salah satunya yang saat ini lagi diunggulkan. Nanti kalau aku bilang market value yang paling mahal di timnas Indonesia, memang sih, cuman apakah nanti akan juara belum tentu ya, belum tentu ya. Tetap kita harus dukung walaupun nanti nggak tahu juara, nggak juara. Kita tetap harus dukung guys ya. Oke, selanjutnya kita gaskan guys. Timnas Indonesia kalau nggak gercep naturalisasi Jayden Oosterwolde bakal ditikung sama timnas pusat. Musim lalu Jayden main di Liga Turki bareng Fenerbahce. Sekarang udah dondil gabung ke AS Roma di Liga Italia. Buat yang belum tahu, Jayden Oosterwolde dan juga Messilgers pernah main bareng di FC20. Jadi kalau mereka main bareng udah nggak usah chemistry-chemistryan lagi, udah langsung klop. Pengalamannya lumayan lah, udah pernah main di Parma, di Twente, terus Fenerbahce, sekarang di AS Roma. Kabar yang gua denger sih dia eligible buat dinaturalisasi karena ibunya orang Indonesia. Angkut nggak nih cuy? Coba tulis di komen dan follow akun gua buat info bola selanjutnya. Kalau menurut kalian gimana guys? Kalau menurut kalian gimana guys ini tentang Jayden Oosterwolde? Makin banyak persaingan juga ya, seperti Mauro Zylstra itu juga yang dulu kelihatannya gacor, begitu dinaturalisasi terus kok malah merapat ke Liga Indonesia ya, nggak tahu lah ya. Tapi tergantung kebutuhan sih, banyak sekali yang kabar-kabarnya ini mau gabung tapi kita belum mau nyepil ya.
Karena belum A1 juga gitu kan. Oke, selanjutnya kita gaskan nih guys. Ternyata kenapa liga kita sekarang di bawah liga Kamboja? Ada satu faktor yang benar-benar bikin gue bingung dan terheran-heran, bos. Karena pernyataan dari Om Edwin di salah satu podcast yang ada sayanya juga di situ, itu benar-benar bikin gue kaget banget, boy. Karena katanya pada saat 2018 perwakilan Indonesia di Asia pada saat itu justru turunkan pemain cadangan. Jujur saya bingung dan terheran, bos. Kagak bohong nih. Terus jelas, mari kita bahas, bos. Sedikit penjelasan dulu, bos. Jatuhnya sih klarifikasi lagi. Di tahun itu emang gue kagak nonton bola lokal, bos. Jujur aja nih. Pas itu gue masih kuliah, masih gadis banget dah pokoknya. Dan akhirnya mulai nonton lagi di musim kemarin. Dulu sebelum itu nonton tahu Andi Odang, Pato Morales tahu, saya tahu. Jadi stop kalian bilang, lah bang, lu mah baru nonton bola pas zaman Tayong doang, nonton Liga Indo sosok kritik lu nggak tahu apa-apa zaman dulu, bang. Stop, gue tahu. Cuma emang di situ gue agak nonton, oke? Makanya pada saat Om Edwin ngomong kayak gitu, gue kaget jujur. Gue sendiri nggak tahu klub apa yang mewakili Indonesia pada saat itu. Yang saya ingat dulu Persibo Bojonegoro soalnya. Terus compang-camping pas di Asia karena kekurangan finansial dan lain-lain. Dan yang jadi pertanyaan gue, kenapa tim perwakilan kita pada saat itu terkesan tidak serius untuk mengikuti turnamen di Asia ini? Ingat ya, di sini gue mengulangi dong pernyataan Om Edwin di podcast bareng gue itu ya. Katanya secara ongkos mahal, terus hadiahnya nggak seberapa, dan outputnya koefisien liga kita makin turun, sehingga akhirnya jadi di sini. Gue sih nggak bilang itu satu-satunya faktor ya, boy. Ya sejatinya selanjutnya juga kita punya wakil di Asia juga nggak yang gimana-gimana amat. Terakhir yang gue ingat sih Persipura yang galak banget di Asia dulu ya. Dan yang jadi pertanyaan gue, kok bisa, bos? Kalau misalnya emang klub pada saat itu nggak mampu karena finansial, gue bisa maklumi, gue ngerti. Terus federasi sama pengurus liga pada saat itu kemana? Kok dibiarin gitu, nggak diperhatiin? Apa kayak dibantuin ongkosnya kek? Bingung gue, kok bisa ini terjadi, bos? Kalau boy, kalau menurut kalian gimana nih? Coba. Iya sih, waktu itu ya seperti Arema, seperti Persija, Persibo, Persipura. Iya, memang kendalanya finansial sih. Tidak menutup kemungkinan ya, karena aku dulu ngikutin banget waktu itu ya. Terus lama nggak ngikutin lagi. Pasca ada dualisme IPL sama ISL dulu tuh. Nah, itu mulai agak ini tuh ya. Tapi sekarang udah ya jarang-jarang sih ngikutin, tapi bukan yang kayak dulu banget itu ngikutin banget tuh. Pas waktu Arema terdegradasi juga ngikutin. Pas waktu zamannya Pacung Robio ya. Pas waktu zamannya Andi Firmansyah, Bambang Pamungkas tuh dulu ya. Terus Karis Yulianto ada tahu tuh. Terus sama Firman Utina, zamannya Benny Dolo almarhum tuh kan. Iya kan? Oke, selanjutnya kita gaskan ya. Ini kabar dari Ole Romani, guys. Oh ya, di Liga Belanda itu si Ole Romani, gue nonton Ole Romani kan sama Justin main Fortuna Sittard lawan AZ rank 1 2 kali menang. Dan ya lumayan lah, tapi di menit ke-5 menit pertama lumayan, tapi itu siapa Romani kena kartu merah, kaki lawannya diinjek, itu fix merah. Ya udah selesai kalau begitu, akhirnya kalah 2-0. Gue akan lebih sering lihat Romani sama Justin di Fortuna, juga Nathan di Willem II. Sama of course tunggu si siapa namanya cedera, balik dari cedera Jonathan Dean James, itu kita pantau semua untuk timnas. Oke. Oh ya, di Liga Belanda iya sih, itu berpotensi dia absen ya. Nah, ini kabar dari yang fansnya Haaland nih. Kabar terbaru dari yang fans suka banget sama Haaland ya. Suka banget sama Haaland nih, guys. Kita kasihkan. Haaland potong rambut dong ya. Pria tidak bercerita, Erling Haaland tiba-tiba potong rambut ikoniknya. Deng 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 deng. 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 Ini adalah tampilan Haaland yang terbaru, guys. Nih, guys. Kalau menurut kalian kira-kira suka nggak dengan tampilan Haaland yang terbaru ini dengan sedikit botak ya? Mainlah. Tapi tetap aja ya.
Namanya juga Haaland. Masa ya habis potong rambut turunin performa nggak juga, pasti lebih ini ya, semoga aja. Selanjutnya guys. Jadi salah satu negara yang mengalami penurunan poin FIFA setelah Piala AFF, Wah, inilah iya. sedikit hasil negatif yang didapatkan timnas Indonesia usai gagal lolos ke semifinal Piala AFF 2026. Alih-alih memanfaatkan AFF untuk menambah tabungan poin FIFA, timnas Indonesia justru harus kehilangan sedikit poin hasil dari kalah lawan Vietnam dan imbang dengan Singapura. Sedikitnya Indonesia hanya kehilangan 0,09 poin saja, membuat Garuda tertahan di peringkat 118 dunia. Kondisi ini berbanding terbalik dengan 5 negara Asia Tenggara lainnya yang justru panen poin dan merangkak naik di ranking FIFA. Contohnya adalah 2 negara rival yakni Thailand dan Vietnam yang penampilannya makin matang hingga ke final turnamen sekaligus menguatkan posisi mereka di jajaran top 100 dunia. Gas kan guys. Jadi nanti di leg kedua itu masih ya nanti di kandangnya Vietnam ya. Kemarin kan menang di kandangnya Thailand ya. Oke, selanjutnya ini kabar dari langsung aja kita. Kalau gua pikir-pikir nyangka gak lu semua. Timnas Indonesia punya pemain gacor di Eredivisie. Dean James. Dean James meraih kemenangan bersama klubnya dan cetak asis gacor ngecor. Dean James bermain full 90 menit dan mencetak Yang dimaksud teman-teman yang komen tuh yang ini kali ya. satu asis untuk Yang lebih itu ya. gol ketiga. Pada saat Go Ahead Eagles menang 3-1 dengan Arden Haag, kagak tanggung-tanggung Dean James mendapatkan rating hijau dengan rating 8. Saat ini Go Ahead Eagles berada di posisi kedua klasemen sementara Eredivisie dan belum pernah terkalahkan. Terus berkembang Bang Dean James. Iya sih. Semoga aja ya nanti ketika masuk di timnas Indonesia sama-sama gacor gitu loh, jangan hanya di ya pas waktu di klub aja ya. Oke, selanjutnya ini dari Kevin Dick yang semakin gacor. Enggak selebih itu sih. Ayo langsung aja kita gaskan guys. Bangga banget guys ya punya pemain yang jadi kapten di Liga Jerman. Wow. Dan full time pada akhirnya Gladbach bisa menghabisi TSV dengan skor 0-5 cuy ya gelo. Waduh, bangga banget gak sih guys melihat Kak Kev dipercaya menjadi kapten cuy ya di laga DFB Pokal guys ya. Dan juga Kevin Dix ini bermain selama 90 menit full cuy ya dan mendapatkan rating 7,6. Jika dilihat dari statistiknya sih luar biasa banget. Oke lah. Sangat cuy, meskipun Sentuhan. mendapatkan kartu kuning tapi mewah menurut gua guys ya. Kevin Dix mendapatkan 127 sentuhan, 1 sentuhan di kotak lawan, 1 kali direbut, 3 kali aksi bertahan, 1 kali blok, 1 kali sapuan, 1 kali halaman kepala dan juga 1 kali intercept cuy ya. Terus semoga aja guys ya di selebihnya di next match-nya menjadi kapten terus cuy ya. Dan Ya semoga aja tetap gacor sampai nanti di timnas ya, biar bisa membuktikan kepada teman-teman yang saat ini menyaksikan ya, yang kurang percaya dengan kegacoran timnas Indonesia sih di tim yang grade A ya. Ya oke. Langsung aja selanjutnya guys, kita gaskan nih guys. Gua semakin emosi dengan watak supporter kita yang terlalu berlebih-lebihan mengeluh-elukan pemain kita yang tadi gue yakin banget berpengaruh ke mental pemain kita yang terlalu ditinggi-tinggikan sehingga mereka ya jadi ya di atas langit gitu berasanya gitu loh. Mungkin ini pesan buat pemain muda kita, gue nggak perlu sebut nama. Kalau hat-trick lawan Kamboja aja nggak usah gitu-gitu banget lah, nggak usah sampai selebrasi kayak Haaland gini, nggak usah lah menurut gue. Itu maksud gue ini ya bukan gue menganggap Kamboja sebelah mata, tapi secara historical ya kita memang memang sempurna gitu kalau melawan tim sekelas Kamboja gitu ya. Jadi mentality di situ juga menurut gue untuk pemain muda kita perlu perlu disupport juga, perlu disokong juga, jangan dielulukan juga. Dan pemain muda juga jangan kayak gitu. Ingat kan kasus Arkan Kakak yang golin di Piala Dunia yang dia selebrasi yang joget-joget itu kan fatal kan. Itu dapat ini banget kan, dapat sorotan banget kan.
udah kalah ya kan, masih aja sempat selebrasi. Dan ini terjadi, maksud gue ya udahlah biasa aja lah, nggak usah dihalan-halanin banget lah. Fansnya juga lah, nggak usah terlalu gimana gitu. Kecuali dia hat-trick lawan Vietnam, dia hat-trick lawan Thailand, gue serah. Tapi ini kan tadi itu satu. Belum lagi John Hartman yang nonton dari tribun di Enrique-in. Kenapa sih fans kita nih kayak, men, biarkan tim ini fokus ke pertandingan. Mereka kan buka medsos, Bang. Iya, mereka kan buka medsos. Betul. Apa yang kita elulukan itu pasti masuk ke pikiran mereka. Masuk. Jangan di, kalau bahasanya si Wancoy, jangan diitu-ituin banget lah pokoknya. Gak usah gitu-gitu. Maksud gua, tanpa kita sadari itu kita udah masukin ke pemikiran mereka bahwa lu top player, sehingga khawatir dia terkungkung di sana atau merasa tinggi. Jadinya ya tadi mungkin yang lu bilang mentalitasnya mungkin agak ada yang bermasalah nih. Tadi gue berpikir mentalitas yang lu sebut berpengaruh dari situ. Iya sih. Sepakat aku dengan itu, juga sepakat ya. Tapi di balik itu semuanya, ya, teman-teman ya netizen Indonesia ini, selain dia itu mudah banget memberikan apresiasi lewat ya terlalu mungkin lebay, ada yang kayak gitu. Terus mungkin itu salah satu dari ya hook mereka, akhirnya mereka kemakan hooknya juga sama kayak gitu. Tapi kalau seandainya kalah, ada tidak menangnya atau gagalnya, dirujak dirujak sama netizen. Sudah pasti kayak gitu. Memang dari dulu memang gimana ya, merubah itu juga nggak bisa. Itu kan sudah animo masyarakat yang ada di jutaan masyarakat penikmat bola Indonesia kayak gitu kan. Jadi susah gitu kalau merubah itu semuanya. Ya gimana lagi. Ya satu orang bisa bersuara tapi belum tentu udah kebiasaan. Oke, selanjutnya dari ini guys. Justin Hubner dilirik klub langganan Liga Champions. Justin Hubner ternyata diminati bukan cuma karena statusnya pemain timnas Indonesia. Gaya mainnya yang agresif, berani duel, kuat dalam duel 1 lawan 1, dan nyaman main dari belakang bikin dia menarik buat klub yang butuh back dengan karakter keras. Hubner juga punya pengalaman main di Eropa, jadi bukan back yang cuma modal fisik. Karakter main kayak gini yang bikin klub tersebut kepincut. Karabakh disebut tertarik membawa Hubner, dan pelatih Kurban Kurbanov juga dikabarkan suka dengan profil sang back. Kalau transfer ini kejadian, Hubner punya kesempatan main di klub yang rutin tampil di kompetisi Eropa. Tapi pertanyaannya, Hubner berani ambil tantangan baru atau lebih aman bertahan di Belanda? Kayak gini-gini tuh biasanya kan digoreng makin ini kan. Tapi ya ini salah satu prestasi, salah satu juga kebanggaan dari kita semuanya. Kita ya nggak perlu untuk terlalu mengeluk-elukan, nggak perlu juga menghujat berlebihan. Ya sewajarnya aja kita kabarin aja, oh ternyata kita punya pemain yang kayak gini, oh ternyata kita punya pemain yang berprestasinya kayak gini gitu kan. Ketar-ketir kan. Ya ketar-ketirnya di sini kalau seandainya sudah santer beritanya itu bagus, ternyata begitu main kalah kita juga ketar-ketir tuh di situ tuh ya kan. Kayak gitu. Oke. Saya kira sekian untuk perjumpaan kita kali ini ya. Terima kasih buat semua sobatku yang udah nonton dari awal sampai akhir ya di clipping bola yang bikin ketar-ketir ya. Buat kalian yang barusan saja tekan video ini ya, klik video ini, langsung tekan tombol subscribe, like, share ya. Oke, terima kasih, tetap dukung Timnas Indonesia nanti di FIFA Asian Cup ya, yang akan berlangsung tanggal 23 ya. 23 nanti September, masih 1 bulan lagi. Oke, sekian terima kasih, tetap dukung Garuda di dadaku.